Konbanwa. Nama saya Zulaika Yafa dan saya di sini mereview tugas Rodoku, yaitu Hitofusa no Budo. Dan mohon bantuannya. Dan di sini saya akan menceritakan Hitofusa no Budo. Jadi cerita ini itu menceritakan anak Jepang yang bersekolah di Yokohama. Di lingkungan barat, dia suka melukis laut, kapal, tapi cat airnya itu dia jelek. Temannya Jim, anak barat yang lebih besar dari dia, punya cat warna yang lebih bagus. Jadi anak ini pengen banget menginginkannya. Karena terlalu menginginkan catnya itu, dia akhirnya mencurikan 2 blok warna dari kotaknya Jim. Teman-teman lain itu memergokin dia. Dia dibawa ke guru perempuan yang sangat dia sukain kan, tapi sang guru itu nggak marahin dia yang keras, tetapi menenangkannya, kayak menghibur, memberi dia setangkai anggur. Guru itu mengatakan bahwa meskipun dia melakukan kesalahan, yang penting dia mengaku dan memperbaiki diri gitu. Jadi keesokan harinya Jim justru menyambut dengan ramah. Guru itu juga membuat berdamai dan memberi anggur satu-satu. Peristiwa itu membuat anak itu menjadi anak yang lebih baik. Jadi gitu ceritanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan struktur ceritanya. Eksposisi anak Jepang sekolah ini internasional Yokohama, konflik dengan batin dan cat gambarnya itu sendiri. Sedangkan action yaitu keinginan, terus jadi pencurian cat, terus tertangkap, terus bawa guru. Sampai di klimaksnya itu ada adegan pengakuan menangis di ruang guru, titik balik emosionalnya dia yang peran utama. Dan actionnya guru ini itu mengatasi konflik antara anak Jepang dan Jim, memberi buah anggur. Dan resolusi dari semua cerita ini adalah bahwa pertemanan yang baik dan anak belajar tentang moralitas. Dan di slide ini adalah analisis karakter utama, yaitu anak laki-laki Jepang yang dalam cerita ini. Dia itu seperti arsistik, terus rasa iri yang besar, dan keinginan yang pengen banget itu sampai-sampai ingin mencurinya gitu. Dan dia itu sensitif. Dalam perkembangan moral ini, itu dia kan mencuri, terus ngaku, terus memahami dirinya gitu. Dan sedangkan guru perempuan ini simbolnya itu membelas kasih gitu, pendidikan ideal. Umumnya presentasiin mother figures yang lembut maafin, terus inklusif ya, dalam katalis perubahan moral tokoh utama. Dan yang terakhir adalah Jim, yaitu representasikan anak barat yang lebih besar percaya diri tapi masih polos-polos. Terus dia nggak menyimpan dendam gitu setelah gurunya memediasikan. Dan di sini itu ada nilai-nilai kemanusiaan penting, yaitu humanitarian values. Dalam slide ini saya akan menjelaskan empati dan belas kasih dalam cerita Hitofusa no Budo. Di sini kan guru itu nggak menghukum, tapi lebih tepatnya dia memahami kondisi psikologis anak peran utama ini. Terus ada adegan pengakuan kesalahan, cerita yang menekankan pentingnya mengakui perbuatan buruk, bukan nutupin. Di sini juga kolaborasinya budaya di antara Jepang dan Barat gitu. Bisa berdamai dengan bantuan orang ketiga, yaitu yang bisa membuat mereka bersatu seperti guru gitu. Dan menyiratkan kalau pemikiran pasca Meiji tentang interaksinya budaya. Dan di sini juga adanya pendidikan humanis. Metode guru ini kan memperlihatkan pedagogi Jepang modern, bukan hanya menghukum
tapi membinakan karakter-karakter muridnya. Dan di sini juga ada pertumbuhan emosional anak. Cerita ini dalam coming of age moment kecil yang membentuk moral anak sampai membina mereka ke dewasaan. Jadi dalam slide ini juga itu kan uh, interpretasi ideologi cerita. Cerita ini kan proses gitu, bukan stage. Kayak sebuah yang udah jadi gitu. Kayak anak ini ada prosesnya untuk menjadi lebih baik melalui pengalaman sosial bukan karena sifat bawaannya gitu. Terus di sini juga ada pendidikan, humanis, guru itu kayak agen moralnya masyarakat gitu. Jadi solusinya itu bukan hukuman tapi pemahaman gitu ya. Jadi moral mereka menjadi lebih baik gitu. Kalau karakternya menjadi karakter yang benar-benar harus diprosesasikan lebih baik lagi. Terus ini juga ada keragaman budaya sekolah internasional Yokohama yang menggambarkan realitas multikultural pada awal abad 20 Jepang. Terus di sini juga ada ideologi cerita ini kayak nilai kebaikan kan, ethos of kindness. Setangkai anggur menjadi simbol pemaafan dan bertumbuh besar. Dan di sini juga sangat seru sih untuk menceritakan cerita yang benar-benar wah. Jadi dalam slide ini pola yang kalimat dan tata bahasa penting dari Hitofusa Nobudo yaitu yang relevan dengan temanya yaitu te shimau yang saya udah temukan, yaitu menunjukkan melakukan sesuatu yang tidak sengaja atau disesali. Sangat disesuaikan dengan tindakan mencuri seperti tokoh utama yang lakuin ke kotak boxnya Jim, si anak barat. Jadi sui iro skatte shimata itu kan maknanya emosional kan, jadi penyesalan dan impulsif. Dan sedangkan ada yang kedua yaitu kuseni. Jadi kuseni itu menunjukkan kalau kontradiksi antara keadaan dan perilaku bisa digunakan untuk menggambarkan kemarahan tokoh lain terhadap pencurian yang dilakukan oleh teman-teman sekelasnya yang menangkap peran utama. Dan ketiga yaitu Daredemo dan Daredemo, yaitu terkait dengan inklusivitas guru gitu, yaitu kanojo wa dare ni mo yasashi sensei datta. Dan banyak sih sebenarnya tapi ya cukup segitu. Jadi dalam kanji pentingnya itu ada simbol budo pengampunan yaitu anggur, terus namida emosi katarisis yang bisa dibilang menangis. Nggak tahu. Dan yang terakhir kanjinya iro yaitu motif seni dan godaan yang membuat uh, rasa keirian pada cerita ini. Dan kanji-kanjinya bisa dilihat kalau penasaran. Mohon bantuannya. Ya, dari sekian ini saya sangat berterima kasih untuk Sensei. Mohon bantuan Sensei, saya tahu saya telat mengumpulkan, tapi mohon bantuannya. Terima kasih sudah membuat tugas satu ini. Saya benar-benar terima kasih. Mohon bantuannya Sensei.